tahunan Koperasi SMP Negeri 7 Tambang. Baiklah, pada kali ini sesuai undangan kami, yang pertama rapat anggota tahunan Koperasi SMP Tambang. Yang kedua, karena masa pengurus sudah habis periode 2019 sampai 2021, maka pada kali ini kita juga akan membentuk pengurus yang baru. Tapi hal ini nanti sesuai dengan rapat anggota yaitu koperasi. Baiklah, kita mulai acara yang pertama, rapat anggota tahunan. Setelah itu nanti kata sambutan dari kepala sekolah. Hal ini diwakili menentukan pengurus baru. Apakah ini dilanjutkan ataupun diberhentikan, nanti kita yang dibawakan oleh Dewan Pengawas. Karena kalau di SK kan periode kami sudah habis 1 tahun, jadi kami menjabat 3 periode. Kemudian ini kami persilakan kepada Ketua Koperasi SMP Negeri Tambang, yaitu Bapak Haji Riyadul SPD. Kepada Bapak Haji Riyadul SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala PT SMP Negeri 7 Tambang selaku pembina Koperasi SMP 7 Tambang. Yang terhormat Bapak Ibu Badan Pengawas Koperasi SMP 7 Tambang. Yang kami hormati pengurus Koperasi SMP 7 Tambang periode 2019-2021. Dalam hal ini sebenarnya masa tugas kami sekarang dalam keadaan statusnya diperpanjang dengan diperpanjang otomatis. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu anggota koperasi dan calon anggota koperasi SMP 7 Tambang dan Bapak Ibu guru serta staf tata usaha SMP Negeri Tambang. Baik, di sini puji syukur sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, yaitu nikmat hidup, nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir ke sekolah kita dalam rangka memenuhi undangan kami, yaitu mengikuti rapat anggota tahunan SMP Negeri 7 Tambang yang seharusnya kita adakan sekali setahun, namun karena berhubung beberapa hal yang terjadi dan juga COVID-19 di ujung satu tahun pertama muncul COVID. Jadi pada hari inilah kita bisa mewujudkan erat Koperasi SMP 7 Tambang tersebut. Kemudian selawat bersalam Allah kita kirimkan ke junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nanti di akhir kita mendapat sampai beliau. 9 Maret 2019 tersebut adalah hari terbentuknya Koperasi SMP 7 Tambang, yang mana pada waktu itu anggota kita berjumlah 33 orang. Nah, di tengah perjalanan mungkin karena sesuatu hal, karena kesibukan atau keikutsertaan di koperasi di tempat yang lain, maka pada saat ini anggota kita tinggal 30 orang. 28 orang. Di sini 28 orang. Jadi dari 33 orang itu kita memiliki simpanan pokok, simpanan wajib 300.000. Simpanan pokok 300.000, simpanan wajib 10.000. Nah, pada waktu itu modal kita dari simpanan pokok 9.900.000 rupiah. Kemudian berjalan waktu pada tahun 2021 kita bisa mewujudkan kios Wasekda
SMP 7 Tambang walaupun dengan dana yang tertatih-tatih, tapi alhamdulillah kios kita sudah terwujud dengan anggaran 19.625. Dananya kita ambilkan dari anggaran yang ada di kas koperasi kita. Itu tanpa ada bantuan dari pihak sekolah. Ini perlu kami garis bawahi. Itu adalah murni hasil dari koperasi SMP Tambang. Nah, ketua koperasi saya sendiri Adi Riano, wakil ketua Ibu Sujiatin, sekretaris Bus Marizal Effendi, wakil sekretaris Pak Kasbullah, bendara Ibu Asmah Al-Husna, pengurus harian Ibu Sri Astuti, Yurnelis Piona Putri Gabriela Zararinanda, Yusmi Oktawinda. Badan pengawas Koperasi SMP 7 Tambang, 1 wakil kepala sekolah, wakil kepala UPT bidang kurikulum Bapak Dr. Andes Maisa Amri, waktu itu wakil bidang kesiswaan Pak Mustanil SPD dan Bapak Purwo Sujito. Itulah pengurus masa bakti 9 Maret 2019 sampai 2021. Nah, untuk selanjutnya karena kita sekarang akan membacakan laporan pertanggungjawaban. Ini akan dibagi atas 3 bagian di bidang di Koperasi SMP 7 Tambang. Yang pertama, unit usaha simpan pinjam. Usaha simpan pinjam ini pada awalnya tahun 2019 itu berjalan sangat lancar dan roda perputaran uang berjalan juga dengan lancar. 2020 juga masih berjalan dengan lancar. Di 2021-2022 usaha simpan pinjam kita agak mengalami kemunduran. Kenapa? Karena uang kita banyak tersedot ke pembangunan kios kita. Jadi mohon maaf kepada bapak ibu yang mengajukan pinjaman, mungkin pada waktu 2022-2021 minta 5, mungkin kita kasih 2,5. Ada yang tidak terlayani. Kami sebagai pengurus koperasi mohon maaf karena keterbatasan dana pada waktu itu. Nah, yang selanjutnya peminjaman akhir-akhir ini bisa kita pinjamkan dana untuk 1 bulan pakai atau 2 bulan pakai. Ini yang bisa. Jadi ke depan kami harapkan kami pengurus 2019-2021 inilah yang bisa kami perbuat. Jadi dan kami akan sesuai dengan ADART, kami akan meletakkan jabatan terhitung 31 Maret 2022 ini. Ini kami akan kembalikan nanti kepada anggota dan badan pengawas, badan pembina SMP Negeri Koperasi SMP Negeri Tambang. Kemudian unit usaha yang ketiga, usaha warung atau waserda. Waserda kita ini telah berjalan dari tahun 2019. Alhamdulillah, pada modal awal waktu itu 2.500.000 waserda kita. Modal awal itu telah dikembalikan oleh unit usaha kepada pengurus bendahara koperasi. Dan perputaran roda koperasi di sini kami dulu mengharapkan kepada anggota koperasi mau belanja di koperasi. Kami coba sediakan minyak goreng, kami sediakan gula pasir dari awal. Alhamdulillah gulanya terpenuhi. Mana tahu pengurus yang kedepannya mudah-mudahan bisa mewujudkan koperasi SMP 7 Tambang bisa menjadi koperasi yang terdepan, yang lebih baik. Dan kami inilah yang bisa kami wujudkan kepada Bapak Ibu semua anggota Koperasi SMP 7 Tambang. Dan kami mohon maaf tidak bisa mewujudkan keinginan Bapak Ibu. Setidaknya lebaran kami berikan sabu hati, ya. Mudah-mudahan tahun ini, lebaran kali ini, dengan anggaran yang ada mungkin kita nanti bisa mewujudkan. Tapi dengan catatan saldo yang ada tidak bisa kita bagikan, kan seperti itu. Jadi ini karena saya semalam sudah melihat
neraca kita secara garis besar. Itulah yang bisa Bapak Ibu baca pada bukunya yang kertas neraca yang kami bagikan. Tolong tengok di situ. Nanti mana yang tidak puas bisa Ibu Bapak pertanyakan kepada kami pengurus Koperasi SMP Negeri Tambang. Nah, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Dewan Pengawas, Dewan Pembina, Bapak Ibu yang telah sudi meminjam uang dan belanja di waseda kami. Waseda kami namanya Maju Lancar nantinya, mudah-mudahan ya, kalau maju lancar. Kalau nggak maju ya lancar kan gitu. Jadi ini kesepakatan kita bersama. Jadi kalau saya berasumsi karena nengok maju lancar kan gitu, maju ya lancar kan. Jadi inilah satu selaku ketua operasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih serta kepada Bapak Tauhid dan selanjutnya dari Bendahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pinjaman Koperasi SMP Negeri 7 Tambang itu ada 2. Yang pertama berupa angsuran selama 10 bulan dengan jasa 10%, berarti 1 bulannya 1%. Kemudian berupa pinjaman sementara dengan jasanya 5%. Pada tahun 2019 sampai 2020 itu kita meminjamkan kepada anggota yang dalam bentuk angsuran selama 10 bulan. Sedangkan pada tahun 2021 rencana kita mau mengadakan RAT tapi tertunda terus, maka peminjaman hanya dalam bentuk pinjaman sementara saja. Kemudian yang perlu Bapak Ibu anggota koperasi ketahui, dana resiko yang diberlakukan itu hanya untuk pinjaman yang 10 bulan sebesar 2,5%. Sedangkan pinjaman sementara hanya dalam bentuk jasa yaitu sebesar 5%. Itu saja yang dapat saya sampaikan sebagaimana yang sudah dibagikan mengenai laporan, baik itu laporan neraca maupun laporan keuangannya, Bapak dan Ibu bisa lihat. Sebelumnya saya sampaikan mohon maaf dulu. Selama ini selama saya menjadi bendahara itu ada 4 buah buku yang akan saya isi. Yang pertama itu buku kas, yang kedua buku simpanan, yang ketiga itu buku peminjaman, dan yang keempat itu buku anggota ini. Kemudian untuk neraca ini Pak Gusma Rizal selaku sekretaris yang lebih memahami. Sedangkan untuk pelaporan Waserda kita, ya ini dalam bentuknya sederhana yang sudah saya buat, itulah laporannya. Mungkin ada yang Bapak Ibu ingin menanyakan selaku anggota koperasi, baik itu mengenai simpan pinjam maupun Waserda kita. Kalau Waserda kita secara langsung mungkin nanti secara rincinya bisa kita tanyakan kepada Ibu Sujiatin selaku pelaksana hariannya. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Maulina. Jadi jika ada pertanyaan kami beri waktu. Jika tidak ada berarti kami anggap anggota koperasi telah menerima laporan pertemuan kami selaku pengurus koperasi. Berarti sudah tutup, kita lanjutkan secara selanjutnya. Jika ada pertanyaan kami silakan, kami tunggu. Jadi kita sekarang mempunyai SHU sekitar 6 juta. Ini 6 juta ya, tapi belum dibagi lagi pada dana cadangan, dana pendidikan, dana sosial. Apakah ini kita bagi ke anggota atau kita ikhlaskan untuk pembangunan koperasi? Kami pengurus tidak bisa mengambil keputusan. Ini anggota lah yang memutuskan. Kalau kita ikhlaskan berarti dana ini kami anggap sebagai pembangunan koperasi. Kalau kita ingin dibagi, kami bagikan. Jumlahnya yang akan dibagi 3.600.000 sekian.
3.601.125. Karena dana cadangan 1 juta, dana pendidikan 600, dana sosial 600. Diikhlaskan. Ya, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk berdasarkan yang telah disampaikan oleh Ketua dan Aisyen tadi, berapa jumlah yang mestinya dibagi? 3 juta. Lebih kurang 3 juta. Sebenarnya 6 juta sekian, tapi karena dibagi dari cadangan, dana pendidikan, dana sosial, maka tinggal 3 juta. Baik. Jadi ini Pak, kita melihat dari kondisi koperasi saat ini, mungkin banyak yang perlu kita perbaiki dan semuanya. Jadi kalau saya berpendapat Pak, ini pribadi Pak ya, lebih baik untuk saat ini tidak dibagi. Kita gunakan untuk perbaikan di pada kita sendiri. Oke, terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Yang lain? Banyak-banyak kan. Mereka menyarankan agar dibagikan saja biar dapat nikmatnya. Nikmati. Nah, lumayan kan Pak, ada hasilnya, nampak hasilnya untuk apa? Untuk koperasi kita beberapa tahun ini inilah sama punya. Nanti Baik, ini ada 2 usulan. Pak Kasbula mengusulkan dimasukkan ke koperasi untuk melunasi pembangunan kita. Yang kedua, kawan-kawan kita di belakang sepakat untuk dibagi. Nah, sekarang kami sebagai pengurus yang menyerahkan kepada anggota apakah ini kita bagi dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk bingkisan karena kita menyambut lebaran, kan gitu. Nah, ini kami kembalikan. Kalau sepakat untuk dikembalikan kepada koperasi, ya alhamdulillah kami sangat berterima kasih. Dan dengan tangan, dengan dulu kami tampung. Kami bagi pun kami sepakat juga, karena itu adalah hak anggota koperasi. Nah, sekarang karena ada 2 sesi, 2 pendapat, 1 dikembalikan, 1 dibagikan. Ya, kami voting sajalah seperti kalau ada masukan yang lain. Ada nggak dari bapak ibu yang lain? Tidak sama rata. Yang pertama ada bagian pengurus. Beda-beda nih. Ada bagian pengurus. Ada bagian orang yang pinjam. Itu dari berapa bagiannya? Kita bacakan ya. Untuk jasa usaha berarti si perampok kita itu 20%. Untuk jasa simpanan yang sering pinjam, jasa simpanan nih pinjam pokok kita 10%. Jasa pinjaman yang orang pinjam itu 10%. Jasa pengurus 15%. Beda-beda. Ada yang sering pinjam, ada yang sekali pinjam. Beda-beda kan? Jangan kita samakan nanti. Itu yang penting ini, itu yang penting rendahnya. Kayak Pak Purwo, 1 kali pinjam dia dapatlah 19.000. Kayak kami sering pinjam, ini sedikit, dapat 400.000. Jurnalis dapat 100.000. Kadang saya sering pinjam per bulan. Besar 3 juta. Sekarang itu yang kita dapatkan. Apakah kita bagi atau sesuai Pak Kasbula atau kita bagi untuk lebaran? Ayo kita dapatkan. Berarti kalau tidak dikasih pesan kita. Ya kan koperasi sekarang boleh dikatakan sekarang ini dua tanya ya.
dan kita menghadapi pembangunan yang kemarin itu kan begitu banyaknya dana yang kita gunakan. Jadi kalau untuk saat ini harus gunakan ini, apa salahnya kita peruntukkan untuk pembangunan dulu, baru ke depannya insya Allah kita itulah. Lagi kan? Satu orang. Oh judalis kalau dibagi, kakek wenyo 260.000. Berarti kita ke pembangunan. Yang kedua, sambutan dari Kepala IPT yang diwakili oleh Badan Pengawas sekaligus pembentukan pembubaran pengurus lama dan pembentukan pengurus baru. Kepada Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ucapkan banyak ribuan terima kasih kepada pengurus yang sudah melaksanakan tugasnya semampunya. Kalau di luar kemampuan itu kita tidak mungkin. Semampunya, alhamdulillah tadi sudah laporan keuangan sudah juga diterima oleh kita semua dan sudah diambil pula keputusan bersama. Dari pengurus koperasi sekarang kita terima, sah. Berarti laporan keuangan koperasi SMP Negeri 7 Tambang diterima tanpa catatan, ya, tanpa catatan ya. Kemudian yang kedua tadi keputusannya SHU dijadikan untuk modal, bukan untuk pembangunan ya Pak, gas dulu ya, untuk modal koperasi kita ke depannya. Jadi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dengan mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada pengurus yang lama dengan segala kerja susah payah mereka. Mungkin ya maklumlah kita sebagai manusia megang uangnya susahnya bukan main. Titip uang, titip kata itu bertambah, titip uang berkurang katanya. Jadi gitu katanya. Padahal saya lihat pengurus sudah bertukus lumus ya. Dengan firman Bismillahirrahmanirrahim, pengurus operasi periode 2019-2021 dengan ini saya rasakan demisioner. Kalau apa kata pepatah, kalau pedang melukai tubuh masih ada obatnya. Kalau lidah melukai hati, kemana obat sudah terjadi. Buah durian putus selasi cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari pengurus yang lama, mohon maaf jika selama dalam pengurusan ada kata, ucapan apapun namanya, ataupun yang tidak laporan kami ini ada hilaf ataupun duit yang termakan ataupun permen yang terambil, tolong dihalalkan sama-sama kita semua. Begitu juga anggota seadanya kami telah maafkan. Kita sama-sama sini aja kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita makan di sini aja kan? Iya.